Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ujian komprehensif pendidikan profesi guru untuk kelas Akidah Akhlak 1.2. Nah, dalam hal ini sebagai teruji adalah Bapak Usman ya. Silakan diperkenalkan dulu namanya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Nama saya Usman dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng. Dan saya mengajarkan bidang studi akidah akhlak. Dan alhamdulillah sampai pada saat ini sudah mengajar kurang lebih 15 tahun, Pak. Di tingkat MTS. Oke. Di Bantaeng di sekolah mana, Pak? MTS siap nih Bonto Tapalang. MTS Bonto Tapalang. Tapalang. Iya, Pak. Iya. Banyak orang ya. Betul. Kecamatan Tombok Bulu. Ya, pernah saya ke sana ini dulu waktu kuliah di sana. Waktu Masya kuliah Allah. di banyak dulu itu banyak lansat di sana ini kalau tidak salah. Betul. Cuma untuk saat ini Pak tidak berbuah lansatnya ini sudah berapa tahun. Ya, iya, ya. Pernah mahasiswa ajak saya ke kampungnya ini. Ya, tapi bagus, saya suka suasananya dingin. Dingin ya. Eh, Rumah-rumahnya juga masih rumah-rumah tradisional dulu ya, Betul. kampung. Nggak tahu sekarang mungkin sudah banyak yang berubah. Hmm. Ya seiring dengan waktu Pak ya kayaknya seperti itu. Tapi suasananya masih adem sampai saat ini. Ya. Hmm. Ya, baik. Eh, kita masuk ke sesi pertanyaan. Nggak ada istilah yang sering berkaitan dengan eh, materi. Ada yang disebut dengan modul ajar, materi ajar, dan sumber belajar. Kira-kira bisa dibedakan antara ketiga istilah itu, Pak Usman? Jadi sepengetahuan saya Pak sampai saat ini modul ajar itu perangkat pembelajaran yang digunakan oleh seorang pendidik untuk mentransfer ilmunya ke anak-anak dengan secara sistematis. Iya. Iya. Kalau Terus sumber materi ajar. belajar itu ya referensi atau yang digunakan oleh seorang guru dalam menjabarkan pembelajaran itu, baik itu diambil dari buku ataupun dari media-media lainnya. Kalau bahan ajar? Bahan ajarnya itu ya mencakup semua yang disiapkan, entahkah itu media dan yang lain-lainnya. Dan lain-lainnya itu apa, Pak? Ya, kalau media termasuk mungkin bahan ajarnya itu adalah pengetahuan dasar seorang guru, mungkin masuk bahan ajar yang secara tidak tidak tertulis atau gimana Pak ya. Yang selama ini kalau bahan ajar yang saya pahami kelengkapan yang dipersiapkan oleh guru, baik spidol, yang fasilitas yang ada di sekolah, begitupun juga dengan media-media yang lainnya. Oh gitu ya. Iya, kalau pemahaman saya Pak seperti itu. Ya, baik. Kira-kira pada saat adanya perubahan kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar, apa
tahapan-tahapan atau hal yang wajib ada pada saat menyusun modul ajar. Ya. Ya, alhamdulillah, ketika saya membandingkan antara kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum sekarang ini, meskipun di sekolah saya Pak belum diterapkan, namun saya sudah dapat memahami sedikit daripada kurikulum Merdeka ini, Merdeka Belajar, yakni yang disiapkan untuk menerapkan kurikulum ini tentunya tidak lepas daripada acuan-acuan yang telah ditentukan dalam kurikulum tersebut. Misalnya tentang profil Pancasila, bagaimana apalagi pelajar rahmatan lil alamin, itu semua adalah merupakan nilai lebih daripada kurikulum yang ada saat ini Pak, dibanding dengan nilai kurikulum sebelumnya. Ya, baik. Saya minta jawaban yang agak spesifik ya. Jadi pertama terkait dengan modul ajar, ada komponen-komponen yang harus ada dalam modul ajar. Jadi itu yang harus dijelaskan secara rinci. Sebuah modul dikatakan standar itu kan mempunyai isi, dan isinya kira-kira apa? Mulai dari awal itu modul ajarnya isinya apa? Iya, jadi modul ajar di kurikulum Merdeka ini sedikit tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, cuma ada istilah di dalamnya yang tidak didapat di modul ajar sebelumnya. Seperti di kurikulum Merdeka ini, dalam modul ajar itu kita pakai Nggak, sintak. maksudnya isinya apa? Modul ajar isinya apa saja? Isinya beberapa isi dalam modul ajar itu ada istilah pembelajaran bermakna, pertanyaan pemantik, itu tidak ditemukan di modul ajar sebelumnya. Kemudian ada istilah sintak dari sintak 1 sampai sintak 5. Ya. Itu Pak. Ya, mestinya kan saudara menjelaskan isi modul ajar itu terdiri dari tujuan pembelajarannya harus ada, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Itu yang dimaksud dari pertanyaan itu. Jadi tidak sekedar dijelaskan secara umum tanpa pijakan. Karena kurikulum Merdeka Belajar ini mempunyai item-item yang sipik ya. Baik, saya belum mendapatkan jawaban yang agak sedikit mengena dari pertanyaan sebelumnya. Sekarang kita berpindah ke soal LKPD. Ya. Iya. Singkatan LKPD apa Pak? Kepanjangan dari LKPD? Lembar kerja peserta didik Pak. Oke. Bapak pernah menyusun LKPD? Ya, alhamdulillah Pak, pernah. Tapi soal benar atau salahnya itu saya belum bisa memastikan. Oke. Ya, enggak usah dijawab dengan pertanyaan jawaban tambahan seperti itu ngeles namanya. Oh iya Pak, siap. Kita tidak melihat pasti atau tidak, tapi Bapak menguasai atau tidak. Pertama, kira-kira ada para ahli mengatakan bahwa LKPD itu minimal ada 4 unsur yang harus ada dalam lembar kerja peserta didik. Ada yang mengatakan LKPD itu bagian dari penyederhanaan LKS, lembar kerja siswa. Nah, kalau kita menyusun LKPD, kira-kira apa saja isi LKPD yang wajib ada di dalam penyusunan LKPD? Iya, jadi isi LKPD itu Pak, isi-isinya itu adalah harus memuat tentang memuat kompetensi dasar, itu satu. Kemudian harus ada materi pokok di dalamnya.
Oke, Eh, terus iya, apalagi ya. Kemudian ada juga informasi apa ya? Informasi pendukung soal KPD itu, ya. Kemudian ya, tugas-tugas atau langkah-langkah dalam menyusun LKPD. Saya kira itu, Pak. yang terakhir apa? Di setiap LKPD itu ada bagian akhir yang sangat penting. Kalau yang bagian akhir itu adalah tentu kita harus mengetahui eh, anunya penilaiannya itu seperti apa. Ya, baik. Jadi itu yang paling penting itu adalah penilaian. Jadi dia Iya, mulai Pak. dari judul, kemudian petunjuk belajar, ada KD, ada MP, materi pokok, ada informasi, ada tugas-tugas, langkah-langkah kerja, kemudian ada penilaian. Ya, nah, baik. Ya, selanjutnya terkait dengan Bapak bisa berikan contoh seperti apa Bapak mengembangkan pembelajaran berbasis PBL dan PJBL. Oh, iya, Pak. Terima kasih Silakan banyak, Pak. dibedakan, Pak. Jadi dalam menyusun model pembelajaran yang sifatnya PBL itu adalah kita sebagai pendidik menemukan sebuah permasalahan, baik itu permasalahannya dari pedagogik ataupun permasalahannya dari eh, apa ya profesi atau yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Misalnya di sekolah kami, Pak, dalam hal pedagogik ini saya berikan contoh, itu terdapat beberapa siswa yang ketika pelaksanaan salat berjamaah di sekolah tidak memperhatikan adab-adab salat dan zikir, bahkan main-main dalam salat. Itu adalah merupakan sebuah problem yang harus ditangani secara serius oleh semua guru di sekolah, utamanya guru akidah akhlak. Dalam hal ini saya pribadi. Nah, langkah-langkah yang harus saya lakukan dalam permasalahan ini terkait dengan eh, apa ya kurangnya motivasi peserta didik dalam memperhatikan adab sholat dan zikir ini. Yang pertama tentunya mengidentifikasi penyebab masalah itu terjadi. Ya. Apa masalahnya? Seperti apa ya? Kemudian setelah ditemukan masalahnya, tentunya diupayakan seperti apa solusinya. Bedanya dengan Itu PJBL salah. apa? Ya. Kalau PJBL tentunya seorang guru harus eh, apa ya mampu menemukan sebuah ide untuk eh, mengajak anak-anak berpikir kritis untuk menemukan sebuah karya, karena substansinya PJBL itu adalah anak-anak diajak untuk eh, apa ya membuat sebuah proyek dalam menemukan sebuah karya. Gitu. Ya, baik. Jadi PBL dan PJBL itu intinya kedua-duanya berbasis masalah. Kalau PBL reorientasi masalah, dianalisis dan dicari solusinya. Iya, Sementara PJBL berbentuk karya, ya, proyek, ya, sehingga masalah itu tidak hanya secara konsep tapi menghasilkan sebuah, ya, produk yang solusi. nyata, nah, dalam rangka memberi solusi terhadap masalah, ya kan? Betul. Iya, betul, Pak. Nah, kalau yang Anda sebutkan tadi berkaitan dengan masalah zikir, proyek PJBL-nya berbentuk buku tuntunan zikir, ya kan? Bukan Betul. sekedar mekanisme bagaimana apa namanya
anak-anak di setiap hari itu dituntun untuk zikir sebelum masuk. Ya, tapi juga ada proyek pendukung yang berisi lafaz-lafaz zikir, yang berisi komponen-komponen adab berzikir, dan semua itu tadi. eh, Ya, karena biasanya ada masalah terkait dengan masalah etika, tapi kalau tidak ada proyek fisiknya itu agak bermasalah juga. Ya, baik, ya. Kemudian ada istilah lain yang berkaitan dengan eh, apa namanya TPACK atau orang bilang TIPEK. Kira-kira TPACK ini dimanfaatkan pada aspek apa? TPK ACK dimanfaatkan untuk apa ya? Itu mengacu pada penggunaan teknologi, Pak, kayaknya dimanfaatkan salah satu penunjang daripada tercapainya tujuan pembelajaran. Iya. Jadi eh, iya, jadi kita memanfaatkan teknologi eh, dalam eh, apa ya, menggali kemampuan pengetahuan siswa. Tuh. Dalam menggali kemampuan siswa dengan memanfaatkan teknologi itu tadi, misalnya eh, apa ya, meminta peserta didik untuk mencari referensi di internet. Itu salah satunya dari yang saya ketahui, Jadi Pak. tugas TP ya tugas tugas TPACK itu dalam rangka mendukung media pembelajaran yang dikoneksikan dengan teknologi. Kira-kira teknologi apa yang digunakan Bapak mengajar? Jadi bisa teknologi WhatsApp, HP, misalnya membuat grup dengan anak-anak di sekolah, kemudian menyampaikan pembelajaran lewat daripada grup itu, insya Allah bisa. Ya, yang berbasis teknologi apa yang digunakan Pak di sana? Yang berbasis teknologi, mohon maaf Pak, saya selama ini masih minim menggunakan itu karena mengingat di sekolah kami masih terpencil dan jaringan masih terkendala. Jadi persoalan berbasis teknologi itu ya minimal hanya menggunakan laptop, apa lagi ya, Ya, laptop eh, itu sudah mumpuni itu. Ya, iya, LCD bisa digunakan. ya, baik. Kita beralih kepada pertanyaan selanjutnya. Eh, ada yang disebut dengan advance material. Ya, materi-materi yang wajib ada dalam setiap pembelajaran. Ada yang disebut dengan konseptual, kemudian faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Kira-kira pada saat Bapak mengajar, eh, bagaimana cara menjabarkan antara keempat komponen itu? Ya. Bagaimana ya Pak? Terkait dengan ini, saya belum mampu menjabarkan itu. Ya, belum ya. Halo, bisa dijelaskan ulang Pak? Agak Ya, putus-putus ini. Ada advance material yang wajib ada itu ada empat komponen. Advance material itu adalah pembelajaran bermakna. Biasanya disederhanakan dengan empat komponen. Komponen pertama harus dalam materi ajar itu ada
faktualnya, ada konseptual, dan ada prosedural dan metakognisi. Kira-kira 4 komponen itu bisa dijelaskan nggak pada saat Bapak ngajar? Iya, jadi terkait dengan itu Pak, soal faktual itu merupakan apa ya, pengetahuan tentang apa ya, tentang gambar misalnya. Insya Allah bisa saya jelaskan itu Pak di anak-anak. Kalau misal soal pengetahuan tentang faktual itu, ketika saya sajikan berupa gambar dan saya jelaskan ke anak-anak seperti apa maknanya, apa tujuannya saya menampilkan gambar itu. Ya, bukan Tentunya itu yang sesuai dengan dimaksudkan. Yang faktual itu silakan Bapak berikan contoh secara konkret materi yang aktual dalam akidah akhlak atau materi PAI di tingkat SD atau MTS. materi yang faktual, misalnya soal salat itu Pak mungkin menjadi sebuah materi yang faktual karena menjadi apa ya? Iya, bagaimana memahami salat, bagaimana peserta didik mampu mengimplementasikan salat itu dengan baik. Iya, ini belum mengena ya. Apa ya? Tolong didetailkan terkait hal ini karena berhubungan dengan 4 konsep itu. Kalau umpamanya kita jabarkan, ya, Bapak lihat LCD, lihat materi enggak, ya kan? Ya Pak. Ada 4 dimensi materi, ada faktual, konseptual. Contohnya apa? Kalau di bahan ajar yang Bapak kembangkan? Dimensi Yang fakta. materi yang fakta. Apa ya? Yang fakta Bapak itu paham dengan faktual enggak? ya Pak. Bapak paham dengan istilah faktual enggak? Ya Pak, yang realitas itu, yang Ya, kenyataan. apa yang Pak. realita dalam Iya, apa misalnya realita? mengenai, oke Pak. Ya oke, saya sedikit paham. Jadi yang faktual itu misalnya mengenai pengetahuan tentang kebudayaan, ya, atau sosial. Ya. Ini enggak. Saya minta Anda konkretkan dalam materi pembelajaran akidah akhlak. Ambil satu contoh saja materi ajar yang faktual. Satu tema, satu kata. Tentang apa? Misalnya akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Iya. Itu akhlak terpuji itu belum faktual itu. Itu konseptual. Oh iya. Jadi faktual itu sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Sesuatu yang bisa didengar. Ya. Sesuatu yang bisa dirasa, diraba, disentuh. Itu faktual. Kalau berupa Al-Quran Kalau Pak, akhlak terpuji itu kan masih umum. Spesifiknya apa? Nah, ini materi akidah akhlak, akidah Bos. Pak, kalau Pak akidah, Osman. Al-Quran hadis misalnya itu, iya. Ini kan akidah, materinya akidah. iya Pak. Misalnya akidah menyembah Allah itu dapat dilihat secara mata kasat. Kayak nggak paham ini yang bersangkutan ini.
tidak bisa membedakan mana yang fakta gitu, yang konkret. Pak Usman, tolong perhatikan pertanyaan saya. Yang Iya, Pak. kami minta adalah materi ajar akidah akhlak, Iya, Pak. ya. Jangan campur dengan Al-Quran hadis, jangan campur dengan fikih, gitu. Iya. Materi ajar yang Bapak ajarkan selama ini, menyusun RPP, menyusun bahan ajar, kira-kira pada saat Bapak selama ini ikut PPG, apa tema akidah akhlak yang konkret yang diajarkan? Tema akidah akhlak yang konkret. Apa ya? Tentang adab, Pak. Adab. Iya, adab itu kan banyak. Adab apa maksudnya? Adab itu kan masih umum. Ada ragam adab. Coba konkretkan satu yang bisa diraba, dirasa, didengar, disentuh. Apa ya? Adab sholat dan zikir. Sholat dan zikir. Iya, Pak. Itu materi akidah akhlak di kelas berapa? Di kelas 7, Pak. Bapak mengajarkan itu di akidah akhlak. Iya, Pak. Saya ajarkan. Coba, ya, kira-kira akidah akhlak di ini tingkat MI itu apa saja isinya? Tingkat MTS, Pak. Iya. Ya, tingkat MTS itu apa saja? Ya, jadi terkhusus daripada materi adab sholat dan zikir itu ada beberapa isinya. Isinya adalah pertama tentang adab sholat itu sholat tepat dengan waktu, itu adabnya. Oke, saya tuntun Pak Usman ya, saya tuntun ya, supaya Bapak benar-benar connect terhadap 4 dimensi ini. Iya, Pak. Iya, kita harus masukkan dulu hal yang faktual. Apakah sholat itu fakta? Oke, kita bisa melihat ada orang sholat, gitu kan? Iya, Pak. Ya, jadi tema faktualnya adalah ya sholat, gitu kan? Sholat. Iya, Pak. Oke, lalu masuk ke konseptual. Apa maksud konseptual? Ya. Jadi konseptual itu adalah yang tertuan dalam apa yang diperagakan oleh orang yang sholat. Itulah konsepnya. Ya. Jadi secara real, Bapak lihat ini LCD tayangan PowerPoint-nya ya. Iya, Pak. Saya lihat. Konseptual adalah pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, keterkaitan antara satu kategori dengan yang lain, hukum kausalitas, definisi, dan teori. Jadi secara sederhana, sholat adalah kewajiban. Bentuk kewajiban. Itu definisi siapa itu? Jadi salat itu adalah kewajiban, Pak, bagi orang Islam. Itu definisi. Kalau begitu konseptualnya itu masih umum, itu statement umum. Siapa yang mengatakan bahwa sholat bukan kewajiban? Harus dilihat apa itu sholat. Adalah ibadah yang dimulai dari takbir sampai salam. Sampai salam itu yang bisa dilihat. Jadi kalau Bapak hanya mendefinisikan sholat adalah sebuah kewajiban, bukan itu yang dimaksudkan. Oh iya. Dia kan harus berbentuk definisi dan teori. Siap. Lihat Bapak, ada tertulis di sini definisi dan teori.
Kalau Bapak menyebutkan bahwa sholat adalah kewajiban, itu bukan definisinya. Itu statement kedudukan hukum. Haji, ya, kemudian zakat, itu kedudukan hukum yang berstatus wajib, maka sholat termasuk bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Bukan itu yang dimaksudkan dalam aspek konseptual. Bapak harus menjelaskan yang nyata itu dari aspek sholat, ya. Begitu Pak. Iya, siap. Jadi di sini harus spesifik, jangan terlalu umum ya. Kalau yang Bapak Iya, sampaikan tadi itu umum, tidak mengena kepada pandangan siswa gitu. Kalau Bapak menjelaskan secara konseptual bahwa sholat itu adalah sebuah ibadah atau yang dimulai dari gerakan takbir sampai salam, itu bisa siswa lihat, ya, gitu. Kemudian masuk kepada prosedural. Ini kayak saya menjelaskan lagi kayak macam bukan ujian kompre ini. Proseduralnya apa? Jadi pemahaman saya Pak, kalau prosedurnya itu tentang adab salat dan zikir ini tentunya mengacu pada ketentuan syariat, itu prosedurnya. Iya, apa proseduralnya? Prosedural Misalnya, itu kan bagaimana sholat itu dikatakan baik gitu kan? Ada syarat-syarat yang harus ada iya Pak, dilakukan. Apa saja itu? iya harus misalnya prosedurnya itu harus pakaian harus suci, tempat sholat harus suci, eh, Hmm, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktunya. Iya, ya. Jadi itu yang Bapak masukkan di situ. Salah satunya wajib berwudu, iya, gitu kan? iya Pak. Kedua apa gitu? Ya, kan ada bacaan-bacaan ya. Ada Ya, bacaan-bacaan. Iya, apalagi? Ya. Kemudian ada apa lagi? ada tempatnya, tempat Ya, itu lain khusus. lagi itu. Itu umum. Ada gerakan, Ada toh? bacaan. Iya, Ada gerakan, iya, ada ruku ya, toh ada sujud begitu kan? iya Pak. Iya, Hmm. Ya, gitu. Ya. iya. Waktu juga Kemudian kayaknya Pak. apalagi? Waktunya. Ya, itu tidak masuk, itu di luar Oh, maksudnya. Itu langsung ke sholat saja, ya. Jadi oh iya. apa? Ada doa, Doa. gitu kan? Iya, iya. Nah, kenapa? Kalau yang Bapak Minta kognisi. sebutkan terkait masalah tempat itu masih sifatnya umum. Yang kita ingin ajarkan bahwa ada hal-hal yang bersifat prosedural sehingga sholat itu dinyatakan benar-benar ya sesuai dengan ketentuan para ulama. Masa orang sholat tanpa berwudu? Nggak mungkin, ya kan? Iya. Ya, masa orang sholat nggak baca Al-Fatihah kan batal, ya kan? Masa orang sholat nggak ada ruku dan sujud, kan itu rukun sholat, ya kan? Oh, Nah, di dalam juga ada doa-doa, ya, ada. Nah, itu meskipun statusnya masih sunnah. Jadi kita spesifik ya, jangan terlalu umum-umum iya. karena materi faktualnya itu sholat. Iya. Ya. Lalu metakognisi adalah harus dijawab ini, Iya, mengapa Pak. Bisa. kita Jadi metakognisi, itu harus dijawab. iya, mengapa kita salat, cara kita apa? Mengapa kita salat? Bagaimana kita membimbing anak-anak untuk salat?
memberikan Nggak, Bapak harus pemahaman anak. jawab ini. Oh ya, Bapak harus kita jawab. kita salat karena merupakan perintah wajib dalam Islam, karena salah satu rukun dalam Islam. Rukun, iya. Itu masih umum itu. Oh, iya. Dan mengapa kita salat? Ya, Kita salat atau begini ya Pak. Kita salat karena menjadi kebutuhan seorang hamba atau bentuk penghambaan diri kepada Allah. iya. Jadi ya karena apa? Karena kita butuh Allah, ya kan? Iya. Bentuk penghambaan. Nah, banyak ini 3 apa? Iya. Jadi itu dimensi, ya. Iya. Saya ajarin ulang Bapak terkait dengan faktual, konseptual, prosedural, metakognisi. Dan ini bisa diganti-ganti. Yang penting faktual dulu harus jelas. Kalau Bapak mau tulis terkait dengan masalah adab, adab apa? Harus spesifik. Iya. Gitu kan? Kalau adab makan kan banyak ya. Iya. Adab ya, adab bertamu, bertamu. Lalu Bapak konseptualkan adab bertamu itu apa? Cara-caranya seperti apa? Lalu metakognisi, apa hikmah orang harus beradab ketika mengunjungi keluarga, datang ke rumah orang, gitu. Ya Pak Usman ya? Iya Pak, siap insya Allah. Ya, baik. Oke, silakan Bapak baca yang merah muda ini. Bisa dibaca nggak? Yang kanan Pak ya, atau kiri Pak ya? Ya, yang kanan ini. Yang kanan yang merah muda, yang pink ini. Oh iya. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Ulang الله Pak, ulang Pak. Kayaknya ada yang janggal Bapak ngaji. A'udzu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Syaitonu atau syaitani? شيطاني. Ya, kedengarannya Bapak itu ragu-ragu antara ni dan nu. Harus perjelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kenapa dibaca syaiton ini, Pak? Saya belum paham Pak soal kenapa bisa dibaca syaitan ya. Kalau anak-anak tanya tentang itu, Bapak pasti tidak bisa jawab ya. Iya, kalau ditanyakan soal kenapa pakai ni atau nu, saya belum paham soal itu Pak. Itu kan sederhananya karena kata sebelumnya ada huruf jar bi. A'udzu bil bi. Ya, fungsi bi itu mengkasrakan kata sesudahnya. A'udzu billahi. Itu kan billahi, bukan Iya, billaha, billahi. bukan billahu. Ya. A'udzu billahi Kemudian minasyaitoni, ada min. Jadi karena pengaruh huruf min menyebabkan kata sesudahnya harus bersyakal kasroh.
Minasyaitoni. Bukan minasyaitonu. Itu fungsinya min. Ya. Coba lanjut Pak, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nu? Kedengarannya nu. Ulang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pengaruh jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang Pak, bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Ya, silakan lanjut. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من tidak kelihatan teksnya Pak. Tidak kelihatan teksnya Pak. Ya, sudah kelihatan. Saya lanjutkan, Pak. Halo, Pak. Ya. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. Selesai, Pak. Ya. Halo. Ya, ya Pak. Silakan Bapak lihat kembali tulisannya. Coba Ya. Bapak identifikasi ada nggak tulisan yang unik, yang berbeda dari pemahaman kita tentang huruf-huruf Arab. Ya. Kelihatan Pak? Iya Pak, saya lihat. Cuma baru saya Ya. mengamati. Ya, silakan diamati Pak.
Ada yang unik nggak? Yu'minuna bil ghaibi mimma razaqnahum. Eh, bima di ini Pak, bima unzila. Kenapa itu? Penyebutan nun di situ bagaimana ya? Bima unzila. Bersifat samar-samar, Pak. Bukan, Ya, tidak bukan dibaca itu maksud saya. Bapak diminta untuk memperhatikan, Bapak diminta untuk memperhatikan tulisan yang unik gitu ya. Jadi saya tunjukkan ini yang unik ya. Hmm. La raiba fihi. Paham nggak gitu? Iya, ya. Apa yang unik di situ? La raiba fihi, la raiba fihi. La raiba Apa fihi. yang unik, Pak? La raiba fihi. Aduh, belum paham di situ Pak. Soal keunikannya ini karena kelihatannya dari tulisannya tidak Tidak ada yang unik ya. tidak ada Pak kalau dari segi Bapak tulisan. kalau di Banyorang huruf fa-nya itu titiknya di mana? Huruf La fa raiba. itu titiknya di mana? Oh, fa titiknya di atas. Kenapa di bawah? Itu kan unik. Oh iya ya. Hmm. Banyak ya. Iya iya iya. Bang, Hmm. Bapak lihat ini enggak? Ini Bapak baca apa tadi ini? wayukimuna. Yukimu. Nah, ini tulisannya bagaimana? Wayukimuna. Kalau huruf qaf itu titiknya berapa, Pak? Dua Pak. Kenapa cuma satu di sini? Aduh. Itu kan yang unik. Tapi unik bukan berarti salah Pak ya. Ya, bukan berarti salah. Saya tanya yang unik, itu yang tidak sesuai dengan banyak orang punya Quran ini. Sebenarnya di penampilannya Pak ini tidak terlalu jelas titik-titiknya. Tidak terlalu jelas. Iya Pak. Ya, tidak terlalu jelas ya. Iya. Kalau ini jelas Ah, nggak yang sebelah iya, kiri? jelas jelas kalau ini. Jelas Pak kalau ini. Ini ada bacanya. Ya, ada Pak. Ya. Dilihat semua ini yang uniknya tadi itu yang ditampilkan Bapak tidak terlalu jelas. Nah, ini baru Oke, iya. baik. Jadi apa yang unik ini jangan sampai Bapak selaku guru PPG yang lulus ternyata salah menjelaskan ke anak-anak jika menemukan model penulisan Al-Quran versi seperti ini. Iya. Ini ada dan tidak salah, Oh, tapi berbeda dengan Al-Quran yang digunakan di kita di Indonesia, di Asia Tenggara ya khususnya. Ya, banyak mahasiswa kita yang tidak paham ini, bahkan ada yang mengatakan ini Al-Quran salah cetak, salah. ada Iya. mengatakan Quran ya, apa ya sesat dan lain sebagainya. Tidak, ini pola penulisan Al-Quran yang ada di wilayah Maroko, ya.
di Afrika. Huruf fa mereka itu berbeda dengan fa yang kita pelajari di kampung. Fa-nya titiknya di mana? Di bawah satu. Kalau huruf qaf ya titiknya di atas satu. Sama dengan fa modelnya. Sehingga ini Oh, bacaannya bukan wayufimuna tapi wayukimuna. Namun di Maroko huruf qafnya mereka sama dengan huruf fa-nya Indonesia hanya titik satu. Ya. Kemudian iya Pak. nunnya tidak ada titik ya. Huruf nunnya tidak ada titik. Coba lihat perhatikan Iya Pak. Iya. wayukimuna. Kita kan ada titik Ada. ya. Khusus untuk kata-kata yang ada di akhir. Wayukimuna, yu'minuna ya. Muflihuna. Ini muflihuna, yu'minuna, yukimuna, yunfikuna. Nun di akhir itu tidak dipakai titik. Tapi kalau di tengah kata dia menggunakan titik. Titik. Ya, ya. Coba kata min qablika. Ini tulisannya min fadlik. Ya. Min kop. Nah, kalau diajarkan di kampung di kita itu biasanya belum cocok, bermasalah karena kita terbiasa dengan huruf-huruf abjad, alif, ba, jim, dal, atau huruf hijaiyah, alif, ba, ta, ta, jim. Oke, Iya. ya, Iya Pak. Terima kasih banyak ini. baik. Baru saya Bapak paham sholat, soal ini. Iya Pak. Bapak sholat, Iya Pak. Insya Allah. Bapak pernah ajan sholat, Iya Pak. ya. Kalau saya suruh tulis, bisa nggak ditulis? Hayya 'alas sholah, ambil kertas dan pulpen, Pak. Iya Pak. Hayya 'alas shalah. Silakan Bapak tulis kata hayya. Sudah Pak. Coba diperlihatkan, Pak. Itu salah itu. Ala itu pakai ya, kemudian sholatnya pakai alif lam. Ditulis ulang, Pak. Ala itu beda. Ala terpisah dengan sholat. Oh iya. Kata sholat pakai alif lam. Ini Pak. Mana? Ini. Ya, oke. Sudah? Iya Pak. Kata sholatnya dia menggunakan alif ya. Iya Pak. Hayya 'alas Oke. shalah. Coba saya tanya ini. Bapak lihat nggak? Belum Pak, Mas.
aqimus sholata. Iya Pak, saya lihat. Kenapa Bapak pakai huruf alif? Di sini ada ayat pakai waw. Wa aqimus sholata. Aqimus salah. Wa aqimus salah. Wa aqimus salawata. Wa atuz zakata. Wa arka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata. Dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah. Jadi Pak, saya sampaikan bahwa kata sholat itu ada dua versi tulisan. Ada yang Iya. menggunakan alif, ada yang menggunakan waw sesudah lam. Jadi jangan dibaca wa aqimus sholawat, tetapi wa aqimus sholata. Nah, kalau ada siswa yang bertanya tentang ini, kenapa kata sholat sama-samanya sholat tapi tulisannya berbeda? Nah, itu kalau di dalam kaidah rasam namanya kaidah ibdal. Ya, terjadi pergantian huruf dari alif ke waw dan itu tidak semua kata harus menggunakan alif. Ya, Oh, iya. makanya kalau azan tadi itu hayya 'alas shalah dia pakai alif. Tapi di ayat lain dia tulisannya menggunakan waw. Wow. Namanya kaidah ibdal, mengganti alif menjadi waw. Ibdal. Ya, itu dalam ilmu rasam Tapi dijelaskan. maknanya sama Pak ya? Ya, mananya sama kedua-duanya. Di Al-Quran Indonesia bahkan ada yang menuliskannya dengan alif, tapi Quran Madinah, Quran Saudi Arabia dia menggunakan waw. Ya. Nah, pola-pola penulisan ini Bapak bisa pelajari di ilmu rasam. Kalau di Murazam. Indonesia Al-Qurannya berbeda dengan Al-Quran Saudi tulisannya, Hmm. ya. Iya Pak, iya. Tulisannya berbeda. Oke, Bapak bisa baca ini? Iya Pak, bisa. Hmm. Coba baca, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'a masalan qawmu unik juga bacaannya. Astagfirullah. Sa'a Ayat di bawah nih, masalan. Pak. Ayat di bawah, Pak. Oh, Inna. oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Ya, Bapak lihat ini ya. Yang saya tanda ini ada huruf alif di atasnya itu tanda apa, Pak? Alif tanda wakaf. Loh, kok tanda wakof? Berhenti maksudnya. Oh, lata. Yang ini, Pak. Ini. Oh, kira itu yang dikasih warna kuning, Pak. Iya ya. Bigulamin. Itu tanda apa, Pak? Halo? Iya Pak ya. Itu tanda apa itu, Pak? Tidak, aku tahu Pak itu. Jadi selama ini tidak ditahu dibaca. Eh, ya cara membacanya seperti itu tadi Pak, tapi kalau tandanya itu dom kayak dom mah. Ya ini doma. Domanya di kata smuhu. Iya. Smuhu. Jadi bacanya inna nubasyiruka bil ghulamis. Muhu. Artinya apa? Artinya Bigulamin. alifnya tidak dibaca.
Sedangkan tanda di atas itu adalah tanda wasal. Apa artinya wasal? Wasal. Langsung nyambung ya. Oh, tidak berhenti. Oh, iya. Wasal. Itu tanda huruf shad kecil namanya wasal. Diambil dari kata wasal. Lawannya waqaf. Oh, iya. Jadi itu bukan dhamma, bukan sukun. Itu huruf shad kecil. Kepalanya huruf shad. Ya, Iya. oke. Baik, Pak. Kalau ini di atas Bapak bisa baca ini. Yang di bawah, sorry, di bawah. Kolu. Qalu. Di Qalu. atas alif itu tanda apa, Pak? Qalu. Kayak wasal juga, Pak. Beda itu. Kan wasol itu. Kalau wasol di atas, ini kan bulatan kecil. Apa namanya, Pak? Qalu. Ya Pak, astagfirullah. Jadi baru hari ini saya paham Pak, bahwa ternyata membaca Al-Quran itu bukan hal mudah kalau dengan cara yang tepat. Ini Iya, tandanya apa, Pak? Di atas alif itu ada bulatan kecil. Apa namanya? saya tidak paham itu Pak. Oh, apa maksudnya itu sehingga ada yang bulatan kecil. Jadi jangan dibaca, jangan dianggap itu sukun ya. Sukun itu berbeda. Dia berbentuk bulat tapi tidak sempurna. Seperti kata lam, qablu, kuntum. Ini namanya sifrun mustadir. Bulatan nol yang Tadi. sempurna. Ya, ada juga namanya sifrun mustatil pada kata ana wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abad wala ana ya ada kata ya ada tanda di kata ana itu yang dibaca cepat meskipun tulisannya seakan-akan dibaca panjang karena ana ya. Oke, Iya, terakhir Pak. Terakhir ini Bapak lihat ini ada huruf ain di kiri ya. iya Pak. Atau, atau di sini bisa lihat ada tanda di kanan itu ain. Di kanan. Iya Pak. Hmm. Apa maksudnya itu? Kenapa bukan huruf ba, bukan huruf jim, bukan huruf ghain? Iya, iya, iya. Seingat saya Pak, kalau saya baca Al-Quran itu, eh, ya entahlah ini karena dari orang tua yang mengajarkan saya, kalau dapat huruf begitu dan kita mau berhenti baca Al-Quran, bisa di situ berhenti dan nanti dilanjutkan. Hanya itu Oke, yang saya tahu Pak. anggaplah itu tanda berhenti. Iya, Ya, pertanyaannya kalau anak-anak tanya Pak, kenapa bukan huruf ghain, iya, iya. bukan huruf ta? Kenapa simbolnya ain? Apa Ain. maksudnya? Hmm. Iya, Oke. Bapak mau cari tahu jawabannya, silakan Bapak searching di Google banyak jawabannya itu. Ya, saya tunggu jawabannya lewat WA Pak ya. Insya Allah Pak. Iya. Ya. Yang kedua, silakan Bapak menulis surah eh, Al-Maun ya, surat Al-Maun. Oh, iya. Berapa ayat itu Pak? Oke, semua ayat. Semua, Insya Allah. Yang pertama ditulis huruf fa itu titiknya di bawah, huruf qafnya titiknya satu di atas, huruf nunnya tidak ada titik jika kalimatnya di akhir. Oh iya, iya.
Ya, setelah ditulis, mohon Bapak tidak melihat Al-Quran, tidak melihat HP, tidak melihat contekan. Silakan surat Al-Maun itu familiar, dihafal, dan setelah ditulis Bapak kirim japri ke saya. Saya ingin nilai tulisan surah Al-Maun Bapak dengan tulisan yang unik. Insya Allah Pak, mudah-mudahan tepat. Insya Allah. Ya, saya tunggu ya. Sekian Pak Usman. Iya Pak, insya Jangan Allah. berhenti belajar, masih banyak hal yang kita belum tahu, kita sama-sama belajar. Iya Pak. Ya, ya. Karena ilmu tak bertepi, maka tidak ada alasan untuk berhenti. Iya Pak. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Lunya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.